Yang ketiga, mengenai mempercepat penyelenggaraan jenazah. Itu cepatnya itu apa standarnya? Berapa lama dikatakan cepat dan terlambat itu? Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Bukhari Muslim. Juga keduanya dalam kitab Al-Janaiz. Dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, asri'u bil janazah. Asri'u, bersegeralah menyelenggarakan jenazah. Sari'an, asri', cepat. Jadi penyelenggaraan jenazah yang fardu kifayah itu kan ada 4. Memandikan, kemudian menkafankan, kemudian mensolatkan, kemudian menguburkan. Itu yang fardu. Sisanya sunnah. Talkinkan, doakan, diazankan di kuburan. Bagi yang mengikuti pendapat itu, karena ada juga pendapat dan ada dalilnya, orang diazankan di kuburan, ya, bacakan Al-Quran dan sebagainya, itu sunnah semuanya. Tapi fardunya itu ada 4. Nah, maksudnya Nabi percepat 4 hal itu. Ya. Di beberapa daerah itu kalau orang meninggal disegerakan dikuburkan. Kalaupun meninggalnya sore, malam itu harus dikuburkan. Sampai kadang-kadang ada yang anaknya sudah di jalan karena masyarakat ngotot menguburkan, jadi dia tidak sempat melihat orang tua. Apakah itu yang dimaksud dengan menyegerakan? Ya. Ternyata tidak. Pertama, Nabi itu tidak langsung dikuburkan pada hari itu. Nabi itu meninggal pada hari Senin, dikuburkan pada malam Rabu. Nah, jadi kalau kita patokannya kepada Nabi, batas toleransinya itu adalah 2 hari. Iya. Jadi kalau sampai 2 hari itu dianggap tidak bertentangan dengan percepat. Tentu kalau kebiasaan kita di masyarakat kaum muslimin tidak ada yang sampai 2 hari kan 3 hari. Karena Nabi juga ada sebabnya. Kenapa sahabat itu memperlambat pemakaman Rasulullah? Pertama karena mereka sibuk untuk pergantian kepemimpinan. Jadi sebagian besar sahabat itu lebih fokus pada bagaimana memilih pengganti Rasulullah sebagai, bukan mengganti sebagai nabi, mengganti sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Ya, karena umat Islam ini tidak boleh kehilangan kepemimpinan. Bahkan kata Nabi, kalau ada 3 orang dalam safar, dalam satu perjalanan, angkat, jadikan salah satu di antaranya sebagai pemimpin, apalagi umat. Maka sahabat faham betul itu. Nah, ada beberapa orang yang fokus pada jenazah Rasulullah, tapi secara umum mereka lebih fokus pada bagaimana kepemimpinan umat ini bisa segera mendapatkan kejelasan. Dan akhirnya terpilihlah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi tidak usah sampai berlebihan. Jadi cepatnya di sini bukan cepat berlomba-lomba gitu kan? Ya, jadi bisa, apalagi yang keluarganya, anaknya, orang tuanya, saudaranya. Saya pernah di keluarga meninggal. Nah, itu meninggal siang. Ya,
meninggal siang. Ini di kejadiannya di daerah Jawa Barat. Kemudian anaknya itu dari Jawa Tengah. Ya, di dalam perjalanan sudah di jalan tol, kira-kira tidak sampai 1 jam dia nyampe gitu. Tapi masyarakat di situ harus dikuburkan. Ya, sedih sekali anaknya itu. Jadi andaikan pun jenazah itu bermalam, tidak melanggar syariat. Ini yang perlu kita luruskan kan. Jadi kalau kita sudah tahu ilmunya kan enak. Nah, kenapa? Apa alasan kenapa kita harus menyegerakan pemakaman atau rangkaian daripada penyelenggaraan jenazah itu? Nabi sampaikan, ada sebabnya. Fa in taku solihatan, apabila jenazah itu soleh atau soleha, fa khairun tuqaddimunaha ilaihi, maka itu berarti kamu atau kalian memberikan, menyegerakan kebaikan kepada jenazah itu. Jadi jenazah cepat mendapatkan kenikmatan alam kubur. Kalau dia soleha udah ditunggu sama kenikmatan alam kuburnya. Jadi kalau disegerakan, maka kita menyegerakan dia bertemu dengan sebuah kenikmatannya. Masya Allah. Tapi sebaliknya, wa in taku siwa dzalika. Tapi kalau jenazah itu bukan seperti itu, bukan orang soleh atau soleha, fasyarrun tad'unahu an riqabikum, maka itu berarti kalian cepat lepas tanggung jawab. Karena kalau kita belum menyelenggarakan jenazah, maka kita yang berdosa. Ya, fardu kifayah. Seluruh masyarakat di daerah itu berdosa kalau tidak ada yang menyelenggarakan jenazah. Maka kita berterima kasihlah kepada tim orang-orang yang berfokus untuk menyelenggarakan jenazah, karena itu juga meringankan beban kita. Itu namanya fardu kifayah. Kalau sebagian umat melaksanakan, maka yang lainnya gugur kewajiban. Ini tidak berlaku untuk sholat berjamaah, sholat 5 waktu. Ada juga yang ini fardu kifayah sudah diwakili sama Pak Haji gitu. Itu ngajinya dari mana itu? Salat berjamaah di masjid fardu kifayah. Ada yang bilang begitu. Nggak jelas gurunya gitu. Wa fi riwayat lil Bukhari, dan satu riwayat Imam Bukhari, Nabi bersabda, idza wudi'atil janazah, kalau jenazah itu sudah diletakkan di atas, biasanya diletakkan di mana? Di keranda kendaraan yang tidak beroda, tidak ada rodanya. Itu namanya keranda. Apabila jenazah telah diletakkan di atas tempat jenazah keranda, wahtama